Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazil Abdul Saudrio. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas satu TMA, yaitu mereview suatu sistem. Dan untuk sistem yang saya review adalah sistem mengendali komunikasi data serial untuk aplikasi Smart Building, Powerline Communication. Baik, langsung saja masuk ke deskripsi alat. Jadi alat ini adalah sistem antarmuka berbasis microcontroller yang dirancang untuk menjadi jembatan atau buffer komunikasi data antara komputer dengan modem QPSK pada jaringan Powerline Communication atau PLC. Aplikasi ini relevan dengan tema Smart Building atau Smart City, khususnya untuk pembacaan meteran listrik otomatis atau kontrol peralatan jarak jauh lewat kabel listrik. Sistem ini menangani perbedaan kecepatan data dan memastikan integritas data menggunakan memori eksternal sebagai penyangga buffer. Dan untuk komponennya, komponen utama penyusun sistem antara lain yang pertama, microcontroller utama yaitu AT89S51. Dan untuk yang kedua, memori eksternal adalah WS6264 untuk buffering data. Dan ketiga, memori eksternal AT28C64B. Dan untuk parallel input output interface adalah PPI82C55A untuk ekspansi port. Dan untuk komunikasi serialnya adalah IC MAX232 atau ICL232 untuk konversi level tegangan RS232. Dan untuk helper controllernya adalah AT89C2051 untuk konversi paralel ke serial dan sebaliknya. Mungkin langsung saja masuk ke diagram bloknya. Oke, sebentar. Jadi di sebelah kiri kita melihat komputer PC terhubung ke sistem melalui kabel serial RS232. Sinyal ini masuk ke level converter lalu microcontroller AT89S51. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana microcontrollernya itu terhubung ke komponen lain menggunakan 3 bus utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Lalu microcontroller mengendalikan 3 chip utama, yaitu yang pertama EEPROM untuk program atau data tetap, dan SRAM untuk menyimpan data sementara dari PC, dan PPI82C55A. Jadi PPI ini adalah yang menjadi pintu keluar masuk data menuju modem QPSK yang ada di bagian bawah diagram. Lalu mungkin langsung aja masuk ke skematik rangkaian. Jadi untuk merealisasikan diagram blok tadi, berikut adalah skematik rangkaian modul ekspansinya. Jadi di sini terlihat jelas penggunaan SRAM WS6264 yang terhubung ke address latch. Jadi ini membuktikan bahwa sistem ini mampu mengakses memori eksternal secara fisik. Baik, langsung aja masuk ke teknik decoding. Jadi sistem ini menggunakan teknik memory map input-output di mana komponen eksternal dipetakan pada alamat memori tertentu. Lalu untuk peta alamat memory mapnya yang pertama 0000H sampai 1FFH ini adalah flash memory internal AT89S51. Dan untuk 2000H sampai 2003H adalah PPI 82C55A, yaitu port A, B, C, dan control word. Dan yang ketiga 000H sampai 5FFH adalah EEPROM eksternal AT28C64B. Dan yang terakhir 6000H sampai 7FFH adalah SRAM eksternal WS6264. Dan untuk decodingnya yang pertama decoder alamat menggunakan logika pada saluran alamat tinggi, yaitu A15, A14, A13. Terus jika A15 sama dengan 0, A14 sama dengan 0, A13 sama dengan 1, pilih PPI. Dan jika A15 sama dengan 0, A14 sama dengan 1, dan A13 sama dengan 0, pilih EEPROM. Dan jika A15 sama dengan 0, A14 sama dengan 1, dan A13 sama dengan 1, pilih SRAM. Dan untuk algoritmanya atau for chart yang ringkas, jadi yang pertama itu inisialisasi serial port. Dan yang kedua mencek sinyal untuk handshaking, dan jika ada data masuk, terima data dan simpan ke SRAM. Dan jika buffer penuh atau selesai, ambil data dari SRAM, kirim ke port PPI 8255. Dan ini adalah kode mnemoniknya. Dan yang terakhir untuk operasional fungsional sistem. Jadi sistem bekerja dengan metode handshaking. PC mengirimkan data serial, AT89S51 menerima data tersebut dan menyimpannya sementara ke dalam SRAM eksternal. Karena kecepatan proses modem QPSK mungkin berbeda dengan PC, dan setelah data tersimpan, microcontroller mengambil data dari SRAM dan mengirimkannya secara paralel melalui PPI 8255 ke modul modulator. Jadi proses ini untuk mencegah kehilangan data.
atau data loss pada komunikasi kecepatan tinggi. Dan untuk preferensi adalah yang tertera sebagai berikut. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.